Pada Maret 2024, Michael Dell, salah satu orang terkaya di dunia, mengumumkan kalau dia ingin mundur dari jabatan CEO dan masuk masa pensiun. Michael telah berhasil mengembangkan Dell menjadi perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi dan juga komputer. Dell ada di peringkat nomor 38 dalam daftar Fortune 500 dan pada tahun 2012, perusahaan ini menjadi vendor PC terbesar setelah HP dan Lenovo. Dell mengembangkan, menjual, dan memperbaiki komputer serta produk dan jasa terkait, mempekerjakan lebih dari 103.300 orang di seluruh dunia. Bahkan sejak berdiri di tahun 1988, ribuan karyawan dari Dell itu berhasil jadi kaya raya. Dikatakan 2.700 karyawan yang ikutan ESOP, Employee Stock Ownership Program, berhasil jadi milioner, atau punya paling sedikit $1 juta, 14 miliar rupiah. Dan pada tahun 2006, ex-manager di Dell mengatakan bahwa dia mendapatkan jackpot bonus $10 juta atau 140 miliar. Dan nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan Michael Dell sendiri saat ini punya harta $93,5 miliar dan jadi orang terkaya nomor 16. Dan aku pribadi paling demen itu kerja dengan bos kayak gini, di mana dia nggak kaya sendirian, tapi ribuan karyawan, orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan dia juga ikutan jadi kaya raya. Kalau di Indonesia, mungkin kayak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, di mana karyawan mereka, termasuk babysitter, sudah mampu untuk beli mobil dan rumah sendiri. Dan kalau bos kamu kayak gini, boleh komen di bawah, biar aku dan orang-orang yang nonton bisa ikut apply kerja. Walaupun terbilang sukses, 10 tahun awal di pensiun perdananya, hidup Michael Dell itu cukup rumit. China muncul sebagai negara manufaktur terbesar dan berhasil menurunkan biaya produksi. Muncul banyak brand berkualitas dengan harga barang yang lebih terjangkau seperti Asus, Acer, dan juga Lenovo. Akibatnya, penjualan Dell itu berkurang dan profit turun sampai 72%. Proyeksi penjualan dari Dell itu juga tidak menarik dan nampaknya masa jaya Dell itu udah lewat. Di saat kekayaan orang-orang terkaya itu bertambah, harta Dell justru stagnan dan cenderung mengalami penurunan. Dan salah satu opsi strategis yang bisa diambil oleh Michael Dell pada saat itu adalah menjual perusahaan tersebut dan bawa pulang uang $10 miliar. Sebuah opsi yang tentunya akan diambil oleh mayoritas orang, termasuk aku pribadi. Tapi ternyata Michael Dell tidak menyerah dengan keadaan dan mengambil langkah yang jauh lebih beresiko. Dell meminjam 310 triliun dari Silver Lake dan konsorsium dan ditambah semua harta pribadinya untuk membeli saham Dell dan mengubahnya jadi private company. Dengan begitu, Michael bebas untuk melakukan apapun, untuk terbang tinggi bersama Dell atau jatuh bersamanya. Nah, masalahnya sekarang, utang Michael Dell itu udah lebih tinggi daripada kekayaan pribadinya. Dan 310 triliun tadi cuma cukup untuk beli saham dan jadikan Dell itu go private. Selain itu, Michael masih perlu nambah utang 800 triliun untuk operasional, sehingga total utangnya jadi 1.120 triliun. Dikatakan kalau corporate action ini jadi leverage buyout terbesar di bidang teknologi dan utang korporasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Satu langkah yang mempertaruhkan masa depan Michael Dell. Indikasi dari langkah berisiko ini adalah kalau Dell itu sampai mengalami kerugian 20%, maka seluruh kekayaannya akan hilang, kena margin call. Dan tadi ku udah sampaikan kalau sejak kemunculan brand PC asal Cina, keuntungan dari Dell itu udah turun 72%. Jadi, peluang Michael untuk bangkrut itu gede banget. Makanya banyak orang anggap kalau Michael ini gila. Nah, walaupun peluang suksesnya kecil, Michael berhasil meyakinkan para kreditor untuk memberikan utang sampai 1.310 triliun dan kembali menjadikan Dell sebagai perusahaan publik beberapa tahun kemudian. Sekarang harga sahamnya itu udah all-time high dengan market cap 81,84 miliar dolar. Dan karena Michael punya 52% dari saham Dell, artinya total portofolio Michael dari Dell itu 680 triliun. Tapi ini bukan semua ceritanya. Berdasarkan informasi Forbes, kekayaan Michael Dell itu bukan 680 triliun, tapi 1.496 triliun. Ada selisih yang sangat besar. Dan ini dia cerita tentang Michael yang berhasil mengembangkan Dell dan meningkatkan harta kekayaannya dari 160 triliun jadi 1.496 triliun. Coba kita perhatikan
buktikan. Rintangan pertama dalam strategi Michael adalah mengambil Dell jadi private company. Walaupun Michael itu berani untuk mempertaruhkan seluruh kekayaan dan masa depannya, bukan berarti kreditor dan investor itu juga mau terlibat untuk mempertaruhkan uang mereka. Dan satu-satunya alasan Michael memilih opsi ini adalah karena opsi ini jadi pilihan terbaik yang Michael miliki. Kita lihat, Michael itu udah pensiun di Maret 2004 dan baru berhasil menjadikan Dell itu go private di 2013. Waktu itu, Dell kehilangan pangsa pasar karena kalah kompetisi dengan HP dan brand PC dari Asia lainnya. Michael tidak lagi melihat masa depan di bisnis PC, apalagi kalau Dell harus berjualan langsung ke end customer. Akhirnya, Michael memilih untuk fokus ke pasar B2B dan menjual software serta services, dibandingkan pasar B2C di mana Michael perlu jualan hardware dan kompetisi yang sangat ketat. Jadi, langkah pertama yang dia lakukan adalah menghabiskan 10 miliar dolar atau 160 triliun untuk mengakuisisi banyak software company, seperti membeli Parrot System pada 2009 seharga 62,4 triliun yang kemudian berhasil menghasilkan 256 triliun selama 4 kuarter. Dan keuntungan ini itu terus meningkat. Nah, masalahnya market itu nggak peduli. Semua media memberitakan kekalahan Dell di penjualan PC desktop. Mereka beranggapan bahwa Dell telah menyerah dan tidak fokus, invest besar ke bisnis yang bukan core mereka. Akhirnya, sentimen investor pun mengikuti. Saham Dell yang awalnya diperdagangkan di 40 dolar turun jadi 12 dolar. Bahkan, pemegang saham terbesar kedua, Southeastern Asset Management, rela untuk menjual dan keluar dari Dell kalau harganya tepat. Nah, inilah yang jadi pertimbangan utama dari Michael untuk keluar dari masa pensiun dan kembali bekerja untuk Dell. Michael berpikir bagaimana kalau dia bisa beli dan menjadikan Dell go private. Nah, ini adalah pertanyaan terlarang karena hampir nggak ada orang gila yang mau dan punya modal sebesar itu. Karena memang faktanya, buyout atau pembelian kembali saham itu belum pernah dilakukan dalam angka sebesar ini. Akhirnya, Michael coba follow up dan datang ke konferensi teknologi untuk bertemu Silver Lake partner yang bernama Egon Durban. Kamu mungkin nggak pernah dengar yang namanya Silver Lake karena ini adalah shadow investor atau investor yang bergerak di balik layar. Di pasar global, Silver Lake jadi early investor untuk Skype, Seagate, dan Avago, yang sekarang sudah berkembang jadi Broadcom, perusahaan teknologi nomor 12 dengan market cap 600 miliar dolar. Dan hampir semua bank besar di Indonesia itu pakai core banking system dari Silver Lake. Intinya, Silver Lake itu punya banyak uang. Satu-satunya pertanyaan, apakah Silver Lake mau bantu Michael untuk take over Dell jadi go private? Jawabannya udah jelas, karena mereka itu satu visi, akhirnya Silver Lake meminjamkan 310 triliun. Lalu susahnya apa dong? Kan udah disupport oleh Silver Lake dengan 310 triliun. Nah, untuk membahas susahnya dalam go private ini, kita harus bahas satu nama lagi yang namanya Carl Icahn. Carl Icahn, nama ini juga jarang kita dengar dan dia adalah legend dari corporate trader. Artinya, Carl Icahn adalah tipe investor yang beli perusahaan bangkrut, memecahnya jadi bagian-bagian kecil dan menjualnya secara terpisah. Dan target dari Carl Icahn berikutnya adalah Dell. Sebenarnya background dari Carl Icahn ini bukan orang teknologi, tapi dia yakin dalam satu hal. Kalau ada orang yang minjemin 310 triliun dan kemudian minjemin lagi jadi 1.120 triliun ke bisnis yang lagi rugi, pasti ada sesuatu. Makanya, Icahn tanpa ragu langsung beli saham Dell di market seharga 16 triliun. Dan ini belum selesai, Icahn mau punya lebih banyak saham dan mau bayar lebih. Kamu ingat tentang Southeastern Asset Management yang merupakan pemegang saham terbesar kedua? Carl Icahn berhasil deal lebih dulu dan beli setengah saham Dell milik mereka. Dengan begitu, Carl Icahn resmi jadi pemegang saham terbesar kedua setelah Michael dengan 152 juta saham. Beruntungnya, Michael berhasil keluar jadi pemenang dan punya lebih dari 75% saham untuk menjadikan Dell go private. Jadi, Michael bebas untuk mengambil keputusan apapun dalam mengarahkan kapal besar Dell. Walaupun begitu, Michael tidak langsung mengembangkan divisi enterprise untuk memproduksi software dan juga services, tetapi memilih untuk menyelamatkan bisnis PC desktop terlebih dahulu. Nah, inilah ajaibnya. Michael udah tahu kalau tidak ada profit dalam bisnis penjualan PC, kecuali kamu itu jadi Apple, di mana consumer willing untuk beli Mac dengan harga premium. Jadi, jalan yang diambil Michael untuk menjaga pasar PC-nya adalah build to inventory approach. Intinya, baru bikin komputer atau laptop kalau sudah ada yang pesan. Cara ini lebih murah dari cara Dell sebelumnya, sehingga punya margin sehat untuk bersaing dengan brand komputer asal Cina dan juga Asia.
Yang penting, pangsa pasarnya sekarang sudah terjaga. Kemudian, setelah menjaga pasar PC desktop, ini saatnya Michael untuk mengembangkan produk enterprise. Dan produk enterprise dari Dell itu berhasil menarik minat banyak konsumen, tapi nggak cukup bagus untuk ukuran Michael. Apalagi kita tahu, resource orang untuk R&D dan meluncurkan produk baru itu juga terbatas. Jadi, jalan terbaik untuk bisa menjual lebih banyak adalah akuisisi perusahaan yang lebih kecil dan dapat margin 5-10 kali dari investasi awal. Ini sukses sampai akhirnya Dell ingin mengakuisisi EMC. EMC adalah perusahaan berkualitas dengan margin yang sehat, tapi dapat tekanan dari investor untuk menjual salah satu anak perusahaan mereka yang paling menguntungkan, VMware, untuk realisasi keuntungan. Masalahnya, pandangan manajemen dan investor itu berbeda. Manajemen yakin kalau VMware itu akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar di masa depan. Makanya, mereka ingin menjual dirinya kepada Dell. Dan karena ukuran EMC itu lebih besar daripada Dell, maka muncul masalah kedua. Apabila mereka bergabung antara EMC dan juga Dell, EMC yang harus jadi induk company-nya. Dan kalau misalkan EMC jadi induk company, maka investor itu akan tetap bisa menjual VMware. Akhirnya diambil keputusan untuk Dell yang menembus EMC ke investor mereka. Dan investor minta 1.072 triliun, di mana kita tahu kalau Michael itu udah punya utang 310 triliun ke Silver Lake. Singkat cerita, deal ini sukses dan sekarang ada company baru yang bernama Dell EMC. Sejak saat itu, perusahaan terus berkembang, menghasilkan keuntungan, bayar utangnya lancar, dan kembali go public dengan harga saham yang sekarang udah meningkat 10 kali lipat sejak terakhir go private. Ini aja udah ajaib. Tapi angsa emas sesungguhnya ada di VMware. VMware adalah perusahaan teknologi yang spesialisasinya adalah buat software untuk virtualisasi, yang sangat penting untuk cloud provider. Aku yakin kita pasti pakai salah satunya. Contoh, Google One Storage, iCloud dari Apple, atau Microsoft OneDrive. Dulu, EMC beli VMware itu seharga 10 triliun. Lalu, baru beberapa bulan yang lalu, VMware itu dijual ke Broadcom dan Michael Dell serta Silver Lake bawa pulang uang 1.120 triliun. Jadi, Michael itu benar-benar dapat jackpot. Udah harga saham Dell naik 10 kali lipat, juga bisa bawa pulang uang puluhan miliar dolar dari penjualan VMware ke Broadcom. Makanya nggak heran Michael berhasil kembali jadi orang terkaya nomor 16 dengan harta 1.496 triliun. Nah, itulah kisah tentang Michael Dell, pengusaha yang yakin dan berinvestasi full dengan apa yang dia kerjakan. Walaupun sempat ada isi exit dengan harta 10 miliar dolar, Michael tetap menempuh jalan yang beresiko dan berhasil keluar jadi pemenang. Kalau kamu sendiri lebih milih jalan yang mudah atau jalan yang gampang nih? Coba komen di bawah ya. Semoga kontennya bermanfaat. Jangan lupa like dan share kalau kamu suka ceritanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!